ya ada sisi sudut pandang lain juga. Kayak misalkan nih gadget kan isunya kreatif, positif, terus juga mereka suka negatifnya ya, agak suka entah work-life balance-nya, mereka sangat mengedepankan work-life balance, atau mereka suka pindah-pindah pekerjaan. Ya mungkin Gen Z itu kutu loncat ya, tadi betul kata Mas Adit yang pertama. Yang kedua itu mentalnya itu kurang tahan banting. Kalau orang dengar kata financial atau keuangan itu kan kayak masih agak-agak scary. Nah, kalau kalian sendiri setelah menjalani program selama 1 tahun, dan kalau kamu kan memang sekarang fokus di budget yang terkait keuangan, itu gimana? Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di episode Tech Connect People Story kali ini. Seperti biasa, kita akan kedatangan narasumber, dan siapakah narasumber kita kali ini? Ini sebenarnya mereka agak tegang. Ini agak-agak kayak pasangan. Aku perhatiin bajunya sempet kayak janjian, warnanya atasan dan bawahannya. Tapi mereka ini adalah peserta dari development program Tech Connect. Nanti mereka juga akan bercerita ya, Delza dan Adit. Selamat datang, thank you banget sudah mau meluangkan waktu. Mereka akan bercerita sebenarnya apa sih yang bikin mereka tertarik ikut development program, karena kalau misalnya dilihat di background kita, apa sih itu STEM-DP, kemudian mereka dari batch berapa, kemudian pengalamannya gimana, keseruannya kayak gimana, sampai ketika sekarang mereka sudah lulus dari development program, hal-hal apa yang bisa mereka terapkan dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai, mungkin baiknya kenalan dulu. Mungkin Adit dulu ya, bisa cerita sekarang ngerjain apa, dan kemudian waktu itu ikut program development apa, dan batch berapa? Oke, kalau saya sendiri itu dari program FADP 7 ya sebenarnya. FADP 7 itu apa? FA itu Financial Analyst. Jadi memang di sini itu FADP itu bertujuan untuk menciptakan orang-orang yang kasarnya sebenarnya siap untuk menjadi Financial Analyst sebenarnya. Nah, di sini kalau kemarin sih saya role-nya sendiri itu spesifiknya itu ada di budget sebenarnya. Role budget yang sangat ideal sebenarnya untuk beberapa hal lainnya itu disebutnya Financial Analyst juga. Kita ada menganalisa keuangan. Nah, itu kita, kalau saya sekarang bergeraknya di bidang mining ya kebetulan ya. Lebih seperti itu. Tapi pendidikan juga berkaitan sama keuangan atau financial juga atau gimana? Kebetulan kalau pendidikan saya kemarin kuliah di jurusan ilmu ekonomi ya. Nah, kurang lebih adalah kaitan sedikit-sedikitnya saya belajar tentang keuangan, tentang manajemen keuangan itu sendiri. Jadi belajar. Oke, sekarang di budget. Budget. Lebih ke reviewer, approval, atau apa nih kerjaannya? Mungkin kalau budget kita ada 3 fungsi ya. Dia ada fungsi planning juga. Kalau untuk approval mungkin ketika ada lebih ke kebutuhan-kebutuhan yang bersifat birokratif ya. Jadi kalau ketika ada butuh pengajuan PO, PR itu SES itu kita bisa ada approval juga dari budget untuk ngecek terkait dengan budgetnya itu sendiri. Lalu di akhir kita ada review sama forecast. Jadi nggak cuma review doang, tapi kita juga memforecast kira-kira proyeksi keuangan ke depannya gimana. Oke, berarti kerjaan sama program nyambung ya? Nyambung. Sama kuliah juga nyambung. Nyambung. Nah, Delza ini agak tegang, tapi kita coba tanya kurang lebih pertanyaan yang sama dengan Adit. Kamu secara background dan segala macam, apakah sama kayak Adit yang benar-benar ekonomi, keuangan dan segala macam? Oke, kalau aku lulusan dari FADP batch 8, jadi sama kayak Mas Adit, Financial Analyst Development Program. Sekarang posisinya di Digitech kebetulan, pegang solution specialist, bergerak juga di bidang mining. Untuk background kuliah di kelautan, jadi agak-agak nggak nyambung ya sama pekerjaan sekarang ataupun sama development programnya. Tapi sebenarnya development program ini, financial analyst ini sebenarnya kepake banget di kerjaan sekarang di Digitech. Karena dari ilmu-ilmu yang diberikan,
kebetulan di Digitech kan membuat aplikasi ya, kita bisa tuh untuk menganalisa kira-kira dari aplikasi yang dibangun ini cost savingnya berapa, terus bisa menghemat budget perusahaan berapa, bisa memberikan keuntungan ke perusahaan seperti apa, mungkin itu sih. Oke, tapi dari oceanografi ke lautan, kok bisa FADP, kok bisa ke Digitech nih, digital? Betul. Nah, dulu di perusahaan sebelumnya memang udah terjun juga di IT, jadi nyambung ya dengan pekerjaan sekarang. Dan kebetulan di Tech Connect ini dibuka program development ya, yang mana program development ini bisa jadi wadah untuk tumbuh dan berkembang anak-anak baru, di mana kita 1 tahun ini disupport dengan training-training, ilmu-ilmu baru. Jadi ketika terjun ke lapangan tuh udah dibekelin ilmu dulu, supaya nggak kaget juga ketika benar-benar kerja terjun ke lapangan, mungkin gitu. Oke. Nah, tapi apakah kalian berdua nih, Adit sama Adelza, sebelumnya udah pernah punya pengalaman kerja sebelum masuk dan ikut development program ini? Sudah. Di ekonomi juga kerjanya? Saya kerja kebetulan memang dari awal sampai sekarang budget terus. Budget terus saya kerja. Oke. Kita tinggal menunggu kapan mukanya isinya budget terus. Nggak pusing budget terus. Berapa lama sebelum ikut apply atau ikut development program ini? Kayaknya saya mulai kerja itu 2021. Saya pindah ke 2023. Sekitar 2 tahun kali ya. Sekitar 2 tahun. Oke, kalau Delza? Kalau aku mulai kerja di tahun 2019, masuk sini 2023, jadi sekitar 4 tahun. Tapi memang kerjaan sebelumnya lebih ke IT. Oke. Nah, apa nih yang membuat kalian memutuskan dan mau coba untuk keluar dari zona nyaman? Masa udah kerjaan, waktu itu kan berarti kan udah hatam lah ya, kalau misalnya 2 tahun atau misalnya udah 4 tahun biasanya. Ya, tapi memang generasi ini kan memang generasi yang beda ya. Setahun atau misalnya 6 bulan, 1 tahun mereka belajar, terus 2 tahun kayaknya udah pengen cepat, dan kemudian dapat infonya dari mana, mungkin boleh cerita, Del. Oke. Jadi salah satu yang bikin tertarik ya buat pindah ke sini ya, salah satunya adalah development program ya. Karena nggak semua perusahaan nyediain wadah gitu ya buat karyawannya ditambah ilmu-ilmu baru. Mungkin kalau di perusahaan lain ya udah fokus aja ke job desk di pekerjaan tersebut. Nggak peduli, nggak ada KPI training dan segala macam. Tapi di Tech Connect ini beda, di program development 1 tahun pertama kita memang dikasih trainingnya juga ya, bukan yang main-main ya, memang yang serius, dan materinya pun oke banget, mulai dari presentation skill, communication skill, terus kita juga diajarin praktek-praktek juga ya, menggunakan software dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu yang bikin tertarik buat pindah ke Tech Connect ini gitu. Oke. Bapak budget. Budget. Aku nyebutnya Bapak budget aja. Boleh. Kalau saya sendiri kenapa tertarik untuk join ke program FADP ini? Yang pertama sebenarnya pas saya lihat jobnya spesifik. Nah, saya tuh dari awal memang mempunyai tujuan untuk mendalami dan juga menspesialisasikan diri saya sebenarnya pada akhirnya ke budget itu sendiri sebenarnya. Budget dan juga financial analysis. Nah, dari situ udah dapet, oh ternyata cocok nih. Dan juga saya itu kemarin itu dalam tanda kutip ingin untuk mendalami skala industri saya. Nah, saya sebelumnya sempat di mining juga. Sempat pindah industri lagi, terus ke mining lagi nih, ke sini. Nah, itu lumayan tertarik sih, karena prinsip di mining itu adalah ketika kita memproduksi lebih tinggi, sebenarnya tingkat kerumitannya bakal lebih tinggi. Dan analisanya bakal lebih dalam lah. Nah, itu ada ketertarikan dan juga kayak pengen nge-challenge diri sendiri aja sih, kira-kira bisa nggak sih mendapati suatu bobot kerja atau impact yang lebih lah dari kemampuan diri yang sekarang. Gitu. Idealis ya. Iya. Masih muda. Keren. Soalnya pengalamannya, kita bisa lihat pengalaman tadi berapa? 4 tahun. Kalau ini kan 2 tahun. Nah, tadi disampaikan di dalam program ada berbagai macam training. Terus programnya berapa lama? Mungkin boleh share biar teman-teman tuh kebayang nih kalau misalnya mau ikutan itu persyaratannya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan apa yang akan dilalui. Kalau untuk
Programnya sendiri kurang lebih berjalan kurang lebih setahun ya, sama kurang lebih ya. Sama-sama. Setahun. Nah dari setahun ini dia itu dibagi jadi 2 periode sebenarnya. Ada on job trainee 1, ada on job trainee 2. Nah kebetulan kalau dari saya sendiri OJT 1 sama 2 itu dalam role atau posisi yang sama. Kalau teman-teman saya yang lain sempat ada, dia beda-beda. Jadi ada pindah BU atau pindah bagian lah role lah. Kalau saya kebetulan sama. Nah di situ trainingnya sangat mendukung ya. Di awal kita dikasih training yang lebih bersifat general, entah itu dari soft skill kita, persiapan presentasi, dan juga lain sebagainya. Nah, di pertengahan sampai akhir itu ditambah dengan hal-hal yang bersifat teknikal. Jujur kalau saya sendiri lumayan senang sebenarnya, karena spesifik skill-nya tuh nyambung lah sama kerjaan saya. Jadi intinya yang masuk ke saya itu sama yang saya kerja itu sama lah, mirip-mirip. Nah, di situ ada ketertarikan ya. Di situ saya coba ada training kalau nggak salah nih, ada dari financial analysis. Kita bakal dirancang untuk kira-kira gimana sih menganalisa suatu bisnis gitu. Terus di akhir juga kita diibaratkan dikasih training yang bersifat praktek ya. Jadi kita coba disimulasikan. Simulasinya tuh kalau menurut saya cukup modern ya. Karena memberikan kita hal-hal untuk kayak kebayang nih kalau punya uang segini kita melakukan hal apa, terus ada diberi case-case juga, nggak cuman kayak simulasi aja, tapi ada case-case tertentunya. Jadi ada hal-hal yang buat jadi bumbu-bumbu yang bikin seru lah gitu. Oke. Mungkin tambahan dikit ya, di development program ini yang kerennya lagi kita juga dikasih mentor dan komentor. Jadi kayak senior ya yang lebih berpengalaman dari kita, mentor dan komentor ini bakal ngedampingin kita selama 1 tahun itu. Jadi kalau ada kendala di kegiatan on job trainingnya itu kita bisa banget konsultasi ke mentor atau komentor. Biasanya nanti diarahin tuh, dikasih sharing-sharing juga dari pengalaman mereka yang udah lebih senior ke kita yang junior itu seperti apa gitu sih. Oke. Cuma yang agak menarik, Del, kamu kan oceanografi, pernah IT sebelum masuk ke sini, tapi kok ngambilnya atau dapetnya financial analyst, sementara kan kalau STEM kan ada beberapa pilihan nih. Mungkin boleh sharing juga nih, biar teman-teman tuh kayak kebayang bahwa oh mau backgroundnya beda pun bisa ya. Gitu Del. Oke, sebenarnya financial analyst ini nyambung ke pekerjaan yang di Digitech sekarang. Digitech itu kan bikin solusi-solusi ya buat di business unit mining. Jadi dari solusi-solusi yang kita bikin nih, kita bisa ngitung dari cost yang dikeluarkan, kira-kira untung yang didapatkan perusahaan seperti apa, bagaimana. Terus kita juga bisa dari solusi-solusi ini ngehemat budget perusahaan seperti apa. Mungkin itu sih nyambungnya di sana. Makanya diarahkan untuk ke financial development program. Tapi tadi sempat bilang pengalaman kerjanya sebelumnya IT. Nah, pas mau coba development program ini, apakah memang nggak ada apa yang sesuai dengan pengalaman kerja dan background pendidikan atau gimana ya? Sebelumnya sebenarnya di DP ini ada juga ITDP. Cuman memang kebetulan pas periode waktu itu lagi belum dibuka batch ITDP-nya, makanya masuk ke FADP gitu. Oke. Tapi nggak menyesal ya? Enggak dong. FADP seru kok. Oke. Nah, setahun. Tantangannya selama 1 tahun itu buat kalian berdua, apakah ada atau mudah-mudah saja seperti cerita kalian? Atau gimana? Ceritanya mudah emangnya? Kan kesannya tadi ceritanya mengalir lancar gitu. Kalau mengalir lancar kan kesannya mudah gitu. Gimana, Del? Dulu. Adelza dulu deh. Mungkin challenge-nya lebih ke ini ya, nyesuaiin jadwal sama pekerjaan sehari-hari. Jadi walaupun kita dikasih training selama 1 tahun, kita tetap nggak lepas dari pekerjaan sehari-harinya. Jadi nggak cuma training doang, kita tetap ngerjain task-task sehari-hari yang memang turun ke lapangan ataupun turun ke user. Mungkin di situ sih challenge-nya nyeimbangin waktu antara training yang di development program sama task sehari-hari gitu. Oke, berarti kalau konkretnya, apa yang kamu lakukan tuh untuk mengikuti dan menyeimbangkan antara tugas utama sebagai seorang karyawan dengan peserta dari development program? Biasanya sih tentu konsul dulu ya sama mentor. Ketika ada jadwal-jadwal yang bentrok itu dikomunikasikan dengan mentor, dan mentor saya pun sangat mendukung buat program development ini. Jadi so far sih alhamdulillah lancar dan nggak ada kendala yang signifikan juga untuk untuk mengikuti FADP ini. Oke, kalau kamu Dit gimana? Atau beneran karena kan ekonomi budget.
mungkin kelihatannya kayak ini, kayak lebih ke harusnya sih karena sudah pengalaman di bidang yang sama, di pekerjaan yang sama, harusnya bakal lebih mudah. Iya, harusnya. Ternyata dalam tanda kutip ada beberapa adaptasi juga. Karena kalau dulu saya pengalaman itu lebih ke mining contractor, kalian kan mining owner ya, jadi lebih beda lah perspektifnya, lebih helicopter view dibanding sebuah mining contractor kayak gitu. Jadi tetap masih ada penyesuaian 1-2 lah terkait dengan hal-hal yang mungkin bersifat owner tuh gimana sih kalau yang sebagai yang punya. Jadi ada pendekatan lain sebenarnya untuk pekerjaan review sehari-hari. Kalau untuk proyeknya sendiri jujur cukup menantang ya. Jujur saya banyak dibantu sama Digitech juga nih sebenarnya, maksud saya development ya, karena development saya kebetulan waktu itu selalu menyentuh Digitech. 2 kali saya bikin project, saya 2 kali dibantu Digitech juga. Nah di situ mungkin challenge-nya karena dependen ya, karena impact-nya tuh pengennya ke beberapa bagian, sehingga butuh koordinasi dan juga menyamakan satu pikiran tuh juga butuh waktu sebenarnya. Mungkin project-nya tuh kalau dipikir-pikir kalau ngerjainnya sebenarnya mungkin 3 bulan, nah 3 bulannya doang tuh ideasinya ngumpulin aspirasinya, terus juga discuss-nya. Nah itu yang mungkin dalam tanda kutip ya cukup challenging lah dibanding ngerjain itu sendiri. Nah kalau orang dengar kata financial atau keuangan itu kan kayak masih agak-agak scary. Nah kalau kalian sendiri setelah menjalani program selama 1 tahun, dan kalau kamu kan memang sekarang fokus di budget yang terkait keuangan, itu gimana? Tetap scary sih. Tetap scary ya? Scary-nya di mana? Tetap scary maksudnya tuh karena kan bisnis terus berkembang. Pendekatan terus ibaratkan kalau kita ngomongin kemarin 5 tahun lalu saya nggak tahu apa tentang AI gitu. Kita masih ributin COVID. Sekarang kita udah ribut tentang AI, ribut tentang perubahan baru lagi. Nah itu dari situ yang saya dapat itu bahwa kita juga harus terus berubah. Dulu saya milih pekerjaan budget atau finance analyst ini karena sebenarnya financial analyst kan harusnya job yang bakal terus berkembang. Analisa kita pasti selalu bisa pakai banyak hal lah. Gitu. Nah cuman sekarang jatuhnya adalah ada risikonya juga, nggak cuma untungnya doang, risikonya adalah saya juga harus terus berkembang, mengikuti perubahan juga nih. Bisa jadi hitung-hitungan saya yang tahun sekarang, kalau dipakai tahun depan, itu nggak valid lagi, ada metode yang lebih baik. Nah, itu yang mungkin dalam tanda kutip lebih ke scary, yang sebenarnya harapannya bisa bikin bagus ya, karena memaksa diri saya untuk terus menjadi lebih baik lagi. Gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, apakah memang ada diskusi dengan atasan secara berkala, yang mungkin nanti ke Delsa juga ya, untuk memastikan bahwa apa yang sudah pernah diikuti pada saat development program, ilmu yang udah pernah diketahuin pas kuliah sama dulu pas punya pengalaman kerja sebelumnya masih relevan atau enggak, itu gimana biasanya? Kalau dari sisi kamu, pengalaman kamu sendiri? Kalau dari sisi saya sendiri sih, kemarin antara pengalaman dan juga experience sebelumnya itu membantu dalam sisi dimana kita yang pertama ya sebenarnya itu harus banyak menganalisa dulu. Dari pengalaman saya di 2 company sebelumnya, itu kita memang harus tahu dulu kira-kira gimana sih program dalam tanda kutip bisnis flow-nya berjalan sebenarnya. Biar tahu sebenarnya apa yang sudah bisa di-upgrade, apa yang dalam tanda kutip kita butuh step-step untuk meng-upgrade-nya. Nah, karena untuk nge-upgrade sesuatu kan kadang-kadang kita nggak punya satu kacamata doang nih. Kadang-kadang saya punya ide nih satu, ternyata pas udah ngobrol sama Digitech dapat ide kedua lagi, pas sama departemen lain dapat ide lagi. Nah, dari situ sebenarnya yang terbantunya itu akan ada diskusi itu sendiri sih. Kebetulan di Tech Connect ini saya terbantu banget sebenarnya, karena entah dari mentor atau komentornya itu secara teknikal atasan saya itu, terus juga ada dari HR itu ngebantu. Bahkan ketika kan saya nggak tahu ekspektasi kira-kira gimana sih presentation diharapkan, mereka juga ngasih contoh nih contohnya nih yang bagus kayak gini loh, yang projectnya kira-kira memuaskan kayak gini. Dari situ kan dalam tanda kutip ya saya bisa punya view lain. Nah view lainnya itu hasil dari discuss sama HR-nya yang ngebantu kita DP-nya itu sama teknikalnya juga. Itu dia. Kalau Delsa gimana?
Sama sih kurang lebih ya, sama kayak Mas Adit selama OJT ataupun selama development program pastinya ada rutin discuss sama komentor ataupun mentor. Jadi OJT kan ada 2 ya, OJT 1 6 bulan, OJT 2 juga 6 bulan. Nah, selama OJT itu ada juga meet eval. Jadi kita ada satu forum besar itu bareng sama tim HR juga. Kita dievaluasi itu di meet eval dan evaluasi itu kita dinilai kira-kira dari project yang udah kita jalanin ini yang kurangnya apa. Terus dikasih saran dan masukan juga untuk improvement. Jadi kebantu banget juga sama tim leadership development program yang ada dari Tech Connect. Oke. Yeah. Kita perlu sebut nggak nama ibunya? Biar dia agak-agak happy dikit. Hai Ibu Zoraya, ibunya Dipi. Hai Ibu ya. Oke. Nah, tadi sempat nyebut evaluasi. Benar ya? Ada meet. Ada meet itu 3 bulan, terus ada yang final evalnya itu yang di 6 bulan. Gitu. Oke. Ada rasa takut nggak sih ketika mendengar kata evaluasi? Pastinya ya, karena di mau meet ataupun mau final eval itu di-invite sampai ke manajemen ya, sampai ke C-level juga. Jadi di situ manajemen ngelihat kita presentasi project kita dan apa sih yang bisa di-improve dari diri kita gitu. Kalau kamu? Sama juga sih, ya pasti deg-degan ya, karena kan dites ya. Dites. Kadang-kadang kan juga, tapi sebenarnya karena terbantu juga. Jadi karena kita ada mid evaluation, jadi di tengah jalan itu, semisalkan ada hal-hal yang tanda kutip ya, ada sedikit stuck atau sedikit problem, itu dibantu juga. Jadi ketika mid eval, kan ketahuan tuh progresnya sampai mana. Terus juga kira-kira kendala dan juga tambahannya apa. Jadi menurut saya sih sangat membantu ya adanya mid eval ya. Soalnya ketika ada mid eval kita jadi tahu nih ekspektasi dari si jurinya apa ya? Penguji. Ya penguji itu gimana? Nah, juri, lomba. Ekspektasi pengujinya gimana? Panelis. Kita nyiapinnya gimana? Jadi bisa lebih ke meminimalisir hal-hal yang kayak teknikal gitu sih, technical problem gitu. Nah, kebetulan kalian batch-nya beda. Beda. Nah, di pengalaman batch kalian itu ada yang gugur kah dalam proses evaluasi? Atau semua yang ikut program udah pasti akan lolos? Kalau batch saya kebetulan lolos semua ya. Cuman kalau saya dari kemarin konfirmasi juga nanya ke tim DP-nya juga itu ada beberapa peserta yang dia performanya nggak sesuai ya sama standar. Nah itu dia nggak lolos sih. Iya betul. Seperti itu. Kalau kamu pas sama di batch aku kebetulan lolos semua, tapi memang di program lain ada yang tidak lolos. Ada yang tidak lolos. Oke, jadi nggak cuma di FADP tapi ada beberapa program lain. Ada yang kemungkinan juga ya tadi ya kalau nggak memenuhi standar pada saat mid eval atau final eval itu tidak lolos. Iya betul. Oke. Nah, kebetulan kalau ngomongin evaluasi, ini mereka berdua ternyata di angkatannya mereka adalah salah satu top performer. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, puji Tuhan. Oke, itu gimana kalau menurut pengalaman kalian dan ketika diumumkan kalian jadi top performer, rasanya gimana Del? Pastinya senang. Pertama nggak nyangka dulu bisa jadi top performer. Tapi pas udah diumumin tuh senang banget ya karena kita dikasih penghargaan sama Pak CEO juga, Pak Boni. Di situ kita dapat sertifikat, medali dan ya bersyukur banget juga sih bisa jadi top performer. Mas Adit. Itu disebutkan nggak sih Mas top performer keberapa atau gimana? Kalau dari yang kamu pengalaman kamu? Dikasih penghargaan itu 5 top performer. Jadi 1 sampai 5 di ini. Nah, kalau kamu sendiri? Aku keempat. Oke. Nah, rasanya happy itu di angkatan bisa terpilih jadi top performer. Iya, padahal backgroundku bukan dari finance kan. Iya, oceanografi dan pengalaman kerjanya IT. Iya. Kalau Adit? Jujur sama juga sih, nggak nyangka sebenarnya. Cuman kalau pas saya seremoni, saya lihat karena saya merasa bahwa saya nggak dan tanda kutip ya, agak kewalahan sama kerjaan daily activity-nya sebenarnya. Jadi kayak project saya kayaknya biasa aja gitu. Cuman ternyata alhamdulillah dapat. Tapi pas saya lihat final ceremony-nya, wah tau gitu saya serius kerjanya. Iya. Hadiahnya lumayan soalnya. Zor ada yang bilang ternyata dia kurang serius nih Zor. Itu sih paling lumayan kayak alhamdulillah dalam tanda kutip
diapresiasi juga ya. Kita senang juga sih, diapresiasi. Saya kira kan disupport doang ya. Ternyata ini udah disupport, diapresiasi lagi. Oke, maksudnya udah difasilitasi sedemikian komprehensif ya. Maksudnya udah ada mentor-komentor tadi saya dengar, ada training-training yang juga bakalan dipakai. Kalian juga punya kebebasan, terus tapi tetap dapat apresiasi. Jadi usaha kita benar-benar diapresiasi ya. Lebih tinggi dari Delza atau sama atau gimana? Kan Delza tadi 4 di batch-nya dia. Saya ketiga. Top 3. Beda-beda tipis. Tipis saja. Nah, kalau aku tanya nih, apa yang membedakan kalian di antara yang lain? Sehingga kok tiba-tiba bisa jadi top performer? Kalau diingat-ingat. Mungkin proyeknya ya. Jadi kan ketika dikasih OJT 1 dan 2, kita di-challenge tuh proyek yang bisa membawa dampak perubahan bagi perusahaan. Gitu. Nah, proyekku tuh waktu itu adalah bikin automatic reminder buat dispatch payment, jadi dari tim marketing yang selama ini masih manualan, mereka masih effort banget buat ngerekap data itu. Ketika ada otomatik ini bisa ngehemat waktu mereka yang tadinya berjam-jam jadi hanya sekian menit. Mungkin itu salah satunya. Betul. Jadi dampak yang signifikan dari project yang dikerjakan. Betul. Salah satunya. Salah lainnya. Kalau dari sisi kamunya sendiri, kamu merasa bahwa sampai aku dianggap sebagai top performer. Ya mungkin mengikuti training dengan serius kan. Di training juga kita ada praktek-praktek ya. Keaktifan di training juga itu dinilai juga. Oke, bertanya dan segala macam ya. Betul. Oke, berarti project sama diri sendiri ya. Kurang lebih sebenarnya mirip-mirip sebenarnya. Ya kalau project mungkin karena kalau dari Delza kan yang background-nya Digitech ya. Jadi kalau digital kan ya biasa. Dan kalau dari saya sendiri ya saya mencoba untuk mengautomatisasi lah fungsi budget. Nah di situ terautomatisasi, impact-nya kurang lebih karena dari budget itu sendiri adalah fungsi-fungsi yang dalam tanda kutip pekerjaan saya hemat lah pekerjaan waktunya dan juga saya buat standarisasi. Nah dari situ mungkin cukup lumayan ya karena kan impact-nya dalam tanda kutip ada digitalisasi lah dalam prosesnya gitu, ada pembaharuan sistem. Nah, selain juga ya aktif di training sih. Mungkin karena kebetulan ya, kalau saya Delza serius di training mungkin ya alhamdulillah ya. Kalau saya merasa bahwa soalnya kalau saya nggak satu ilmu juga pusing kayaknya materinya ya. Soalnya kalau nggak serius pusing, tapi kalau serius kita jalan dengan semangat lah, ternyata seru juga. Menjadi seorang financial analyst development program. Oke. Nah, berarti ini udah berapa lama menyelesaikan development program? Udah berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu? Kita di graduation Januari kemarin ya? Kalau graduationnya Januari. Ya. Tahun ini? Tahun ini. Tapi sebenarnya untuk programnya sendiri aku dari November 2023 sampai November 2024 setahun. Oke, kamu? Saya join Juni, lulus Mei. Oke, setahun juga. Nah, berarti setelah itu udah ke posisi pekerjaan masing-masing. Ada. Nah, Del, tadi sempat udah kamu ini sampaikan bahwa ada manfaatnya di pekerjaan kamu sekarang. Mungkin bisa diperdalam lagi nih, manfaatnya apa aja? Manfaatnya dari development program kita ningkatin soft skill dan juga hard skill ya. Soft skillnya itu mungkin dari cara komunikasi karena kita dikasih bekal ilmu untuk training communication skill, presentasi. Jadi ketika udah ngadepin user-user di lapangan itu kita udah biasa karena udah dikasih bekal ilmunya juga. Hard skillnya mungkin dari pendalaman software kita juga dikasih training misal kayak Microsoft Excel, lalu kayak training-training lainnya juga ya dari financial gitu sih. Oke. Dua itu ya. Training hal-hal yang memang bakalan dipakai. Dipakai di kerjaan. Oke. Kalau Adit? Ini kami udah jagoan soalnya udah di budget, belajar ekonomi, ngambil financial analyst lagi. Harusnya dia ngambilnya yang lain. Biar semangat ya. Ini berarti dari programnya, program. Kalau dari program itu yang kepake sekarang kehidupan sehari-hari tentunya adalah dalam tanda kutip trainingnya. Itu sebenarnya kepake banget sih. Jujur saya di company sebelumnya, saya sempat jadi
DP juga. Cuman di sini tuh trainingnya bagus-bagus banget sih. Trainingnya bagus-bagus, terus juga metodenya itu dalam tanda kutip ya, saya aja yang udah dalam tanda kutip tiap hari makan itu masih mau makan dikasih makanan yang sama. Nah apalagi Delza yang lihat yang baru kan suka gitu ya, kayak lihat hal-hal yang bagus gitu. Dia cukup kayak seru, bermanfaat, memberikan perspektif lain. Terus kalau pas saya sih, jadi saya tuh bertemu dengan financial analyst dari berbagai macam view. Jadi mereka ngasih perspektif juga. Dan menurut saya itu yang paling seru sebenarnya. Karena ketemu orang lain, perspektif baru, pendekatan baru, bisa tukar pikiran. Nah itu sih yang sebenarnya bikin kayak jadi banyak ngasih, oh ternyata yang ini tuh bisa diimprove loh. Kalau di kayak gini tuh bisa dikasih inovasi ini loh. Kayak gitu. Jadi bisa dapet sudut pandang yang berbeda juga ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian ini kan hitungannya masih Gen Z? Gen Z. Gen Z. Gen Z ya. Gen Z. Gen Z, ya kan? Jangan tanya saya gen apa ya. Dengan tadi udah punya pengalaman, terus udah dicemplungin di pekerjaan secara langsung. Nah, apa yang membedakan kalian sebelum ikut development program sama setelah? Yang membedakan ya? Mungkin kalau yang membedakan itu, kalau dari saya sendiri ya, itu lebih ke perspektif. Jujur, saya itu orangnya cukup kompetitif ya. Jadi melihat rekan-rekan FADP yang juga pada bagus-bagus kayak Delza gini, saya jadi termotivasi sebenarnya. Jadi kayak pengen terus berkembang gitu, karena melihat bahwa ternyata dalam tanda kutip di lingkungan saya juga positif nih. Jadi saya juga pengen berimpact lebih positif lagi. Nah, manfaatnya di situ mungkin kalau dari ini ya program itu sendiri. Oke, kompetitif. Dia mengakui dia kompetitif. Kalau Delza gimana? Kalau aku yang membedakan ya mungkin sebelum dan setelah ikut program development program ini mirip-mirip sama Mas Adit ya. Jadi kayak pengen terus berkembang gitu karena ternyata setelah dapat ilmu baru, wah ilmu kita belum cukup nih di level yang ini, pengen nambah lagi, belajar lagi. Mungkin lebih ke arah sana. Oke. Nah, kan sempat dan lagi rame tentang stereotipi seorang Gen Z. Nah, gimana tuh kalian menanggapinya dan maksudnya ya suka nggak suka pasti akan ada pengotak-ngotakan ya karakteristik dianggap Gen Z seperti ini atau ya nggak cuma generasi kalian lah tapi juga generasi yang lain. Itu gimana kalian menghadapi dan menyikapi hal tersebut? Siapa mau dulu? Lirik-lirik kan nih langsung. Gen Z ya. Mungkin saya dulu deh. Ini stereotip yang kayak gimana kan soalnya banyak ya. Kebanyakan sih negatif. Ya makanya noise-nya banyak gitu. Tapi kan ya kita selalu bisa punya pilihan. Nah, kalian sendiri sikapnya gimana? Kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya ada pro dan kontranya sih sebenarnya. Memang kalau saya lihat sendiri dari stereotip Gen Z ya, karena mungkin jatuhnya adalah sebagai generasi termuda sebenarnya ya. Jadi kesannya bahwa pasti generasi termuda itu banyak salahnya. Saya mengakui kok selama saya awal kerja dan sampai sekarang juga yang masih secuil pengalaman ini banyak salahnya. Cuman dari pengalaman, dari kesalahan itu kita belajar lah. Alhamdulillah kita bisa belajar, kita jadi bisa lebih tahu nih, oh ternyata kalau saya ngelakuin A dampaknya B loh. Nah mungkin lain kali jangan ngelakuin A, karena kita tahu dampaknya bakal jadi B. Gitu. Jadi mungkin lebih ke ya harus kuat-kuat lah. Nah, cuman kalau dari segi lain ya ada sisi sudut pandang lain juga. Kayak misalkan nih gadget kan isunya kreatif, positif. Terus juga mereka suka negatifnya ya, agak suka entah work-life balance-nya. Mereka sangat mengedepankan work-life balance atau mereka suka pindah-pindah pekerjaan. Nah, yang saya dengar noising-nya dan terus seperti itu juga. Nah, ya itu harus dipahami bahwa kita punya tujuan juga sih. Punya tujuan dalam artian kayak orang yang pengen work-life balance, berarti dia bakal lebih mengutamakan kehidupan pribadinya dibanding kehidupan profesionalnya. Dan mungkin sekarang dengan era digital yang sangat masif ya, memang kita punya pilihan buat itu. Ada orang-orang yang kerjanya mungkin di pelosok desa mungkin ya, tapi penghasilannya mereka bisa kerja di hal-hal yang lebih kompetitif juga. Nah itu. Dan juga kalau yang mau profesional, mereka ya kita nggak bisa nyalahin juga ya. Kalau menurut saya pribadi, orang-orang yang pindah-pindah
pekerjaan. Karena mungkin di satu sisi lainnya juga itu pilihan mereka. Terus yang kedua, saya yakin kok, saya juga tadinya sempat pindah-pindah pekerjaan juga. Jadi kayak mereka juga bakal belajar dari pengalaman. Ya mereka mungkin baru nyobain kayak gitu. Ternyata Adit bijak. Jadi kompetitif dan bijak. Itu yang kita highlight dari Adit. Iya dari sisi kamu gimana? Kalau stereotip negatifnya mungkin Gen Z itu kutu loncat ya, tadi betul kata Mas Adit yang pertama. Yang kedua itu mentalnya itu kurang tahan banting. Tapi sebenarnya nggak semua Gen Z kayak gitu kok. Masih banyak Gen Z yang mau berjuang juga ya di dunia profesional ini. Lalu kutu loncat sebenarnya belajar. Jadi dari pengalaman satu ke pengalaman yang lainnya juga kita nambah ilmu. Dan positifnya Gen Z itu sebenarnya kreatif. Mungkin banyak ide-ide yang nggak kepikiran sama generasi sebelum Gen Z itu kepikiran oleh Gen Z. Karena kan yang kayak media sosial itu Gen Z paham banget juga. Jadi positifnya kreatif dan bisa bawa perubahan juga sebenarnya, inovasi baru ke perusahaan. Jadi tanpa kalian sadari kan pengalaman kalian ikut development program sudah mematahkan stereotip itu kan? Iya, betul. Serius, nggak mau kalah. Terus kayak yang, ternyata pas diumumin ada kayak begini, tau gitu lebih serius. Iya kan? Terus kayak yang, kayaknya ada excitement lebih ketika mendapat sesuatu yang baru yang, keren juga nih. Itu kayaknya secara tidak langsung kalian sudah menjawab itu sendiri itu ya, bahwa kita juga bisa loh serius gitu. Maksudnya karena kan mereka ini selain ikut program seperti disampaikan tetap ngejalanin kerjaan sehari-hari juga gitu. Nah, itu sebenarnya udah menjawab sendiri. Tinggal sekarang konsisten ya. Betul. Yang agak sulit kan, yang selalu sulit gak cuma kalian juga, kita juga karena manusia kadang-kadang konsisten nih untuk bisa segini terus kan ya, nggak bisa setiap hari misalnya katakanlah 100% bisa jadi berapa persen, termasuk kamu tadi bilang ngadepin orang yang macam-macam, kamu juga bilang dapat perspektif baru dan segala macam. Itu sih sebenarnya udah ngejawab sendiri, cuma aku pengen mastiin aja. Oke, tanpa disadari kita tuh kalau ngobrol kayak gini seru. Ya kan, kalau diterusin bisa berjam-jam, nggak habis-habis. Kita udah dengar cerita Adit sama Delza nih, pengalaman di development program. Maksudnya, kalau Adit memang sepertinya fokusnya dari kuliah sudah di ekonomi, kemudian pekerjaannya memang sudah di budget. Kebetulan juga masuknya ke Financial Analyst Development Program. Kalau Delza memang agak nyeleneh dikit ke lautan, kerjaannya IT, ikut Financial Analyst Development Program, tapi masuknya ke digitalisasi ya, Digitech lah ya. Nah, kalau misalnya dengar cerita tadi Adit sudah meng-highlight beberapa hal, dia nggak mau kalah. Itu yang akan aku highlight. Dia kompetitif, makanya tanpa disadari dia akan selalu serius dan akhirnya bisa dapat top performer. Kalau Delza nih kayak masih agak yang happy go lucky, tapi ternyata juga dia ngerjainnya serius, punya karakter yang agak beda dikit. Nah, kita coba minta tips and tricks dari kalian berdua sekaligus penutup buat nanti siapapun yang nonton sesi kali ini. Adit, pesan-pesannya apa yang mungkin mau disampaikan? Kalau dari saya sendiri sih ya, kebanyakan adalah kalau kita sedang dalam suatu proses atau dalam suatu amanah. Misalnya kita kemarin itu lagi ikut sebuah FADP ya. Itu harus bertanggung jawab kepada pilihan yang sudah kita ambil. Entah itu dari trainingnya atau dari projectnya, bertanggung jawab. Dan juga mencoba mengerjakan sebaik-baiknya. Nah, kalau tips and triknya, jangan malu bertanya sih. Jangan malu bertanya, terus coba cari-cari benchmark baru. Karena bisa jadi adalah inovasi di tempat satu, itu adalah mungkin hal biasa di tempat lainnya. Dan juga sebaliknya gitu. Jadi bisa jadi kita bisa dapat perspektif baru dengan banyak sharing. Oke. Nah, mungkin gitu.
Ternyata memang dia serius ya. Iya. Serius, kompetitif, dan wise juga ternyata ya. Ini sebenarnya nggak Gen Z nih, aku curiga ini kayak bukan Gen Z. Kalau Delza gimana? Kalau dari aku tips and triknya jangan takut coba peluang-peluang baru ya, karena di peluang-peluang baru itu kita bisa belajar dari, dan jangan takut salah juga, karena untuk mencapai berhasil pasti kita harus berproses dulu, dan proses itu yang memang nggak mudah, tapi ketika dijalanin, ketika kita mencoba belajar terus, pasti nanti akan ada titiknya untuk berhasil, mungkin itu. Oke, sip. So, thank you Adit sama Delza, semoga tetap semangat terus, tetap happy terus. Ini ngobrol sama mereka banyak ketawa-ketawanya. Adit beberapa kali ekspresif dengan kepalanya ke belakang. Berarti entah dia tertohok atau kayak oh iya benar juga. Delza cukup happy go lucky anaknya. Mereka menyampaikan bahwa memang satu, memanfaatkan peluang, terutama karena Delza ya benar-benar jalurnya beda banget ya. Iya, mencoba peluang-peluang baru. Kalau Adit ya konsisten aja nih, dia dari tadi juga konsisten serius, konsisten kompetitif, dan kalau dapat amanah ya harus dijalankan dengan baik gitu kan ya. Thank you waktunya buat teman-teman, semoga juga dapat manfaat dari dua dede ini yang hadir kali ini. Semoga dapat manfaatnya, terinspirasi juga, dan bisa nerapin bahwa oh ya ternyata kalau mereka bisa, saya juga bisa. Soalnya joke-nya adalah kalau mereka bisa, biarin mereka aja, jangan gue gitu. Kayak gitu, oke. Sampai sekian dulu untuk episode kali ini. Thank you Adit, Delza. Let's say goodbye to the audience ya. Bye-bye. Thank you.